dapat beribadah bersama-sama. Bagaimana kabar semuanya? Hah? Masih ngantuk? Oh enggak, semuanya sehat-sehat kan? Nah, hari ini kita akan beribadah lagi bersama-sama. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Terima kasih Tuhan, kami sangat sukacita karena Tuhan yang menyayangi kami, Tuhan yang selalu ada bersama dengan kami. Tuhan, pada saat ini kami mau memuji Tuhan, kami mau mendengarkan cerita tentang Tuhan. Pimpin kami dan sertai kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Siapa yang semangat untuk memuji Tuhan? Kalau semangat untuk memuji Tuhan, ayo semuanya kita berdiri ya. Ajak adiknya, kakaknya, dan abangnya untuk bangkit berdiri untuk memuji Tuhan bersama-sama. Ayo kita tepuk tangan bersama-sama. Kita buat gerakannya ya. From the top of my head. From the top of my head. Way down to my toes. I can't keep it all inside. I want to jump with all my mind. From the
harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan? Biarlah setiap harinya kita selalu belajar untuk mengasihi Tuhan, dan kita memakai hidup kita untuk melayani Tuhan. Kita sama-sama angkat pujian ini ya. Buat gerakannya saja ya. Kita nyanyikan sama-sama. Day by day. Shalom, selamat pagi anak-anak semua. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terlebih dahulu kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih untuk semua anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Sampai hari ini Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Bapa, kami bersyukur ketika Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah, untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah setiap kami karena kami siap mendengarkan. Berkati nis kami, biarlah kebenaran firman Tuhan boleh kami mengerti dengan baik. Mohon pertolongan daripada Tuhan memampukan kami bisa mengerti dan bisa melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, minggu lalu kita sudah sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, di mana Allah menepati janjinya bagi Abraham dan juga Sarah, di mana Tuhan memberikan anak kepada mereka yang diberi nama Ishak. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar dari tokoh Alkitab yaitu Ishak. Bagaimana kehidupannya, apakah dia percaya kepada Tuhan, apakah dia taat kepada Tuhan atau tidak. Nah, anak-anak, kalian nanti bisa lihat di dalam Alkitabmu, di dalam Kejadian 24 sampai Kejadian 28. Nah, anak-anak, Ishak bukan hanya mewarisi kekayaan Abraham, tetapi yang terpenting, Ishak mewarisi janji Allah yang telah diberikan kepada Abraham ayahnya. Ishak diberikan perintah atau satu peraturan di mana dia tidak boleh menikah dengan gadis Kanaan. Kenapa anak-anak? Karena orang-orang Kanaan adalah orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Jadi perintah Tuhan sangat jelas. Jika Ishak ingin menikah, dia harus mencari gadis atau perempuan yang percaya kepada Tuhan. Dalam pergumulan ini, Ishak dan juga Abraham, mereka meminta pertolongan kepada Tuhan supaya Tuhan menolong mereka di dalam memilih gadis yang akan menjadi istri daripada Ishak.
Eliezer kemudian dia pergi ke Haran, dan di Haran dia bertemu dengan seorang gadis yang bernama Ribka, yang adalah cucu Nahor, saudara daripada Abraham. Nah, kemudian Ribka pulang bersama-sama dengan Eliezer, karena gadis itu sungguh-sungguh adalah pilihan dari Tuhan, anak-anak. Maka dari itu Ribka kemudian menikah dengan Ishak. Nah, anak-anak, Ishak sangat mengasihi Ribka. Bertahun-tahun mereka hidup bersama, tetapi Tuhan belum memberikan mereka anak. Karena itu dengan setia Ishak berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan mereka anak. Nah, anak-anak, ternyata doa Ishak dijawab oleh Tuhan. Pada tahun yang ke-20 dari pernikahan mereka, Ribka hamil dan ternyata ada anak kembar di dalam rahimnya. Nah, pada waktu itu Ribka berdoa kepada Allah dan dia bertanya tentang bayinya. Maka Tuhan memberitahukan sesuatu hal yang istimewa kepada Ribka. Dia akan melahirkan 2 orang anak laki-laki, masing-masing akan menjadi bangsa yang besar, anak-anak. Wah, bagaimana dengan Ribka? Dia pasti sangat senang karena itu adalah janji Tuhan, dan Tuhan memberitahukan kepada dia bahwa anak yang ada di dalam kandungannya itu akan menjadi bangsa yang besar. Tetapi anak-anak, anak yang lebih tua itu nantinya akan menjadi hamba bagi anak yang muda. Nah, tidak lama kemudian Ribka melahirkan anak kembar laki-laki. Yang pertama warnanya merah dan seluruh tubuhnya berbulu. Diberi nama Esau yang berarti merah. Waktu anak yang kedua lahir, ternyata tangannya itu memegang tumit yang pertama. Kemudian Ribka memberi nama anak yang kedua adalah Yakub, ya. Ribka begitu senang karena Allah memberkati dia dan juga keluarga besarnya. Nah, anak-anak, Allah juga memberkati Ishak. Ia sangat kaya meskipun dia tinggal sebagai orang asing di negeri Kanaan. Kemah-kemahnya pernah didirikan di dekat sebuah sumur yang bernama Lahairoi, yang artinya Allah yang hidup melihat aku. Seperti arti sumur itu, Ishak hidup percaya, hidup taat kepada Allah. Dan Allah memberkati Ishak bersama dengan keluarganya. Nah, anak-anak, suatu hari di negeri Kanaan dilanda kelaparan yang begitu hebat. Semakin hari persediaan makanan Ishak dan juga keluarganya semakin menipis. Bahkan ternak-ternak yang mereka miliki juga semakin menipis. Nah, anak-anak, kemudian apa yang dilakukan Ishak ketika dia mengalami hal itu? Dia kemudian membawa keluarganya, dia membawa semua anggota keluarganya, rombongannya untuk pergi ke sebuah negeri yang makmur, ke sebuah negeri yang tentram, yang tidak ada kelaparan. Apakah anak-anak tahu negeri apakah itu? Itu adalah negeri Mesir. Mesir terkenal karena Mesir itu sangat makmur, anak-anak. Nah, tetapi apa yang terjadi setelah beberapa lama berjalan, maka sampailah Ishak di Gerar. Tetapi firman Tuhan kepada Ishak bahwa jangan pindah ke Mesir, tetapi tetaplah di negeri ini, karena aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Wah, anak-anak, gimana kalau kalian jadi Ishak? Apakah kalian akan meneruskan perjalanan ke Mesir atau kalian mendengarkan perkataan Tuhan? Apa yang Ishak lakukan? Ishak mendengarkan suara Tuhan. Ia tidak meneruskan perjalanannya ke Mesir dan dia menetap di daerah itu. Maka Ishak mengunjungi Raja Filistin untuk meminta izin supaya dia bisa tinggal di negeri itu. Dan akhirnya dia mendapatkan izin, ya. Dia percaya kemanapun dia pergi, Allah akan menyertai dan memberkatinya.
Sehingga meskipun pindah dari satu tempat ke tempat lain begitu sangat melelahkan, tapi dia tidak membantah anak-anak. Dia tetap taat kepada suara Tuhan. Nah, anak-anak, Ishak bersama dengan rombongannya, bersama dengan keluarganya, mereka sampai di lembah Gerar. Di lembah ini, Abraham dulu pernah tinggal dan menggali sumur-sumur. Tetapi sayangnya, sumur-sumur yang sudah digali pada zaman Abraham itu tidak bisa dipakai lagi. Kenapa? Karena orang-orang Filistin sudah menutup sumur-sumur itu. Tetapi apa yang dilakukan oleh hamba-hamba Ishak? Mereka tanpa kenal lelah, mereka gali, dan akhirnya mereka senang. Karena dari sumur itu banyak air yang keluar ya anak-anak. Sumur itu memancarkan air yang begitu banyak. Tetapi kesenangan mereka hanya sebentar saja. Kenapa? Ketika gembala-gembala daripada orang-orang yang tinggal di situ, mereka dengar bahwa hamba-hamba daripada Ishak menemukan mata air dari sumur itu. Maka kemudian mereka datang ya. Mereka datang dan mereka bilang bahwa sumur itu adalah punya mereka. Maka gembala-gembala Ishak dan juga gembala-gembala daripada orang-orang Filistin ini, mereka bertengkar ya. Mereka bertengkar karena sumur itu. Nah, kemudian Ishak mendengar hal itu dan Ishak melerai pertengkaran mereka. Bahkan apa yang dilakukan Ishak? Dia katakan bahwa biarkanlah sumur-sumur itu, janganlah bertengkar. Dan pada akhirnya mereka pindah ke tempat yang lain. Ishak tidak mau mencari pertengkaran dengan orang-orang yang ada di Filistin. Dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi dia mengalah dan memberikan sumur-sumur itu kepada orang-orang yang tinggal di situ. Nah, anak-anak, kemudian Ishak mereka pergi ke tempat yang lain ya. Mereka pergi ke tempat yang lain dan mereka menggali sumur lagi. Kemudian mereka menemukan sumur dan juga sumur itu memancarkan air yang begitu banyak ya. Kemudian sumur itu diberi nama Rehobot yang artinya perluasan, karena di tempat itu mereka tidak diganggu lagi. Allah telah memberikan kelonggaran kepada mereka sehingga mereka dapat tinggal di situ dan mereka bisa beranak cucu di situ. Mereka bisa meneruskan keturunan mereka di daerah itu. Di tempat yang baru ini, Ishak bersama keluarganya hidup dengan aman, hidup dengan sejahtera. Begitu juga dengan anak-anak mereka yang bernama Esau dan juga Yakub. Mereka bertumbuh semakin hari semakin besar. Esau memiliki badan yang begitu besar dan dia menjadi seorang pemburu. Setiap kali dia pulang dari berburu, dia pasti selalu membawa hasil buruannya. Nah, inilah yang membuat ayahnya begitu bangga kepada Esau. Apalagi daging buruannya itu dimasak dengan enak, diberikan kepada ayahnya sehingga Ishak semakin menyayangi anaknya yang bernama Esau. Beda dengan Yakub, anak-anak. Yakub dia tidak suka pergi jauh dari rumah. Apakah Yakub seorang pemalas? Tidak, anak-anak. Ternyata Yakub meskipun dia tidak pergi berburu, dia tidak pergi jalan-jalan keluar, tetapi dia rajin membantu ibunya di rumah. Seringkali Yakub terlihat termenung, anak-anak. Kira-kira apa ya yang dipikirkan oleh Yakub? Nah, anak-anak, ternyata dia memikirkan perkataan kakeknya Abraham ya. Ketika dia sudah berumur 15 tahun, kakeknya meninggal dunia. Tetapi perkataan dari kakeknya tidak pernah dia lupakan ya. Kakeknya selalu bercerita tentang rencana Tuhan atas keturunannya. Dari cerita itu, Yakub tahu bahwa Allah memilih Abraham, bukan Nahor dan bukan juga Lot. Yakub juga tahu bahwa Allah memberikan hak sebagai pewaris
kepada Ishak ayahnya, bukan kepada Ismail, anak yang lebih dahulu lahir dalam rumah tangga kakeknya. Nah, anak-anak, di dalam pikiran Yakub, siapa ya yang akan meneruskan perjanjian itu? Sehingga Yakub mulai semakin memikirkan, karena bagi dia perjanjian itu, janji itu sangat penting, anak-anak. Dia tahu bahwa Ishak ayahnya bisa memberikan warisan perjanjian itu kepada Esau, karena dia setiap hari melihat bahwa ayahnya sangat mengasihi Esau. Nah, anak-anak, pada suatu sore Yakub dia sedang memasak kacang merah. Kakaknya Esau baru pulang berburu. Nah, coba kalau kalian di rumah, ketika di rumah mama lagi memasak, kalian misalnya lagi duduk di ruang tamu, kalian bisa mencium aroma masakan yang dimasak oleh mama. Dari aromanya kalian udah tahu, wah, ini pasti enak masakannya. Nah, kacang merah yang dimasak oleh Yakub, baunya juga begitu harum. Sehingga ketika Esau kakaknya pulang dari berburu, si Esau sampai rumah dia cium, wah, wangi sekali masakan ini. Kemudian dia datang kepada adiknya Yakub dan meminta kacang merah yang dimasak tadi ya. Kemudian apa yang dipikirkan oleh Yakub? Yakub berpikir bahwa ini adalah kesempatan yang baik. Anak-anak, Yakub tidak langsung memberikan kacang merah itu kepada Esau kakaknya, tetapi dia berkata kepada kakaknya bahwa kalau kamu mau kacang merah ini, maka berikanlah hak kesulunganmu kepadaku. Nah, ketika diminta itu, bagaimana respon Esau? Apakah dia akan memberikan hak kesulungannya? Ternyata benar, anak-anak. Esau memandang ringan, atau dia itu memandang hak kesulungannya itu tidak berharga, sehingga dia memberikannya kepada adiknya Yakub. Dia katakan kepada Yakub, apalah gunanya hak kesulungan itu? Aku sudah sangat lapar. Bentar lagi aku akan mati. Wah, anak-anak, dia memandang rendah hak kesulungannya. Tetapi sebelum Yakub memberikan masakannya kepada Esau, Yakub kemudian bilang lagi kepada Esau, kamu harus berjanji, kamu harus bersumpah bahwa kamu akan memberikannya itu kepadaku. Dan ternyata benar, Esau memberikan hak kesulungan itu kepada Yakub. Waktu terus berlalu dan Ishak semakin tua. Dia semakin tua dan bahkan sekarang matanya tidak bisa melihat lagi. Dia tidak bisa melakukan banyak pekerjaan di luar kemahnya, sehingga dia seringkali hanya berdiam di dalam kemahnya. Hal yang paling menyenangkan hatinya ketika anaknya Esau pulang dari berburu dan dia diberikan masakan daripada hasil buruan anaknya. Itulah yang membuat hati Ishak menjadi begitu senang. Dan apa yang terjadi dengan Yakub? Tentu Yakub yang melihat hal ini mungkin ada timbul rasa iri. Kenapa ayahnya begitu mengasihi Esau? Setiap hari Yakub pasti memperhatikan hal itu. Makanya dia berpikir bagaimana caranya supaya ayahnya bisa memberikan berkat hak kesulungan itu kepada dirinya. Nah, adik-adik, ternyata rencana Yakub sudah semakin matang. Dengan segala kelicikannya, dia menipu ayahnya, dan pada akhirnya berkat keturunan itu diberikan kepada Yakub. Nah, anak-anak, dari cerita hari ini apa yang mau kita pelajari dari kehidupan Ishak bersama dengan Ribka dan juga kedua anaknya Esau dan juga Yakub? Dari pelajaran hari ini ada dua hal yang Miss mau bagikan kepada anak-anak. Ketika Ishak menunggu waktu Tuhan, dan kedua, ketika Ishak tidak menunggu waktu Tuhan. Ishak menunggu waktu Tuhan ketika dia hendak memilih seorang gadis menjadi istrinya. Dia taat kepada perintah Tuhan, tidak boleh memilih
dari orang Kanaan. Karena orang Kanaan adalah orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Dia taat kepada Tuhan. Ketika terjadi kelaparan, mereka mau pergi ke Mesir, tetapi firman Tuhan berkata, jangan pergi ke Mesir, tetapi tinggallah di tempat ini. Apakah dia menunggu pertolongan daripada Tuhan? Iya, dia menunggu, dia dengarkan suara Tuhan, dan dia tidak melanjutkan perjalanannya ke Mesir. Nah, ketika mereka di lembah Gerar, mereka kan menemukan sumur. Hamba-hambanya menggali, dan mereka menemukan air yang sangat banyak. Kemudian air itu diambil oleh orang-orang Filistin, dan mereka diusir dari tempat itu. Apakah dia menunggu waktu Tuhan? Iya, dia menunggu waktu Tuhan. Dia tidak marah, dia tidak membalas kejahatan, dan mereka pergi ke tempat lain. Dan di tempat lain mereka menemukan tempat yang sangat bagus, dan mereka juga menemukan sumur yang memiliki banyak air. Nah, anak-anak, tetapi ada waktu di mana Ishak tidak menunggu waktu Tuhan. Ketika dia berpikir bahwa Esau adalah orang yang akan mewarisi milik pusaka dari keluarga mereka. Makanya kita tidak perlu heran ketika Ishak lebih menyayangi Esau ketimbang Yakub. Nah, bagaimana dengan Ribka dengan Yakub? Yakub melihat kesempatan yang baik, ya. Dia tidak melewatkan hal itu, dan pada akhirnya dia berbohong kepada ayahnya. Dia menipu ayahnya untuk mendapatkan berkat daripada hak kesulungan itu. Nah, anak-anak, pertanyaan Miss adalah, apakah Tuhan tidak bisa memberkati Yakub tanpa dia harus berbohong? Bisa, ya. Tuhan bisa memberkati Yakub. Tetapi jalan apa yang dipilih oleh Yakub? Dia malah memilih untuk berbohong kepada ayahnya. Ingat anak-anak, tidak ada berkat kalau kita coba mendapatkan sesuatu itu dengan berbohong. Ingat ya, kamu mau berbohong, kamu mau menipu orang, kamu tidak akan mendapatkan berkat dari hal itu. Karena ingat, sumber berkat kita itu adalah berasal dari Tuhan. Tuhan bisa memberikan kepada siapa saja berkat-berkatnya yang begitu melimpah, ya. Jadi kita belajar untuk kita bisa taat, untuk bisa menunggu waktu Tuhan dengan baik. Nah, anak-anak, tetapi sayang, nanti di kemudian hari Yakub baru sadar akan hal itu. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, Allah yang kita kenal adalah Allah yang adil. Ya, jauh lebih baik kita menunggu waktu Tuhan, walaupun kadang-kadang lebih gampang kalau kita mengurus dengan tangan kita sendiri. Artinya apa? Kadangkala kita jadi orang yang gak sabar menunggu waktu Tuhan. Kita mau cepat, maka kita lakukan semuanya dengan kekuatan kita. Tetapi dari pelajaran hari ini kita belajar untuk menunggu waktu Tuhan. Meskipun kadangkala menunggu waktu Tuhan itu begitu lama, kadangkala mungkin membosankan bagi adik-adik semua. Tetapi dari hal ini kita belajar bahwa Tuhan tidak pernah jauh dari kehidupan kita. Dia akan selalu menyertai kita. Jadi adik-adik, semua keputusan ada di tangan adik-adik. Apakah adik-adik semua mau menanti waktu Tuhan? Ingat, janji Tuhan tidak pernah terlambat, dan Tuhan selalu menepati janjinya. Banyak hal mungkin di dalam kehidupanmu yang, aduh Tuhan, kok lama sekali dijawab. Belajarlah untuk sabar, karena kita nggak tahu apa yang akan Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Nah, anak-anak, Miss mau ingatkan sekali lagi dari pelajaran hari ini, marilah kita belajar untuk tetap percaya kepada Tuhan meskipun kehidupan kita ada di dalam masalah, ada di dalam kesulitan. Kita sama-sama percaya bahwa Tuhan kita itu adalah Allah yang hidup, Allah yang adil, dan tidak pernah meninggalkan kita. Amin ya adik-adik. Mari sama-sama kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih karena kami mempunyai Allah yang begitu luar biasa. Allah yang adil, Allah yang menepati janjinya kepada setiap kami orang-orang percaya.
Tuhan, kadangkala sulit bagi kami untuk menunggu waktu Tuhan, tetapi ajarlah kami untuk kami bisa semakin lebih sabar, untuk kami bisa menaati perintah Tuhan, untuk kami bisa menunggu waktu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, ini kehidupan kami, ini seluruh diri kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.